Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, ketemu lagi sama Kak Abai di hari Minggu ini. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih adik-adik. Yuk, semuanya yang masih pegang mainannya disimpan dulu ya. Yang masih males-malesan, ditukar dulu nih rasa malesnya sama semangat. Karena kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik semuanya duduk yang manis, dan kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah buat menaikkan satu pujian. Selamat pagi, Bapak. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu yang lalu. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang. Siapa yang hari ini lagi ngerasa sedih? Atau lagi kesel, lagi pengen marah-marah? Nah, karena hari ini harinya Tuhan, kita harus bersukacita nih, seperti lagu yang mau kita nyanyikan habis ini. Nah, yuk semuanya berdiri semuanya yuk, karena kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Mari kita naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, harinya Tuhan itu bukan cuma di hari Minggu aja, tapi di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu semua harinya Tuhan. Kalau gitu, setiap hari kita harus bersukacita, seperti lagu yang barusan kita nyanyiin tadi. Nah, supaya hari ini kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, yuk kita lanjut memuji Tuhan. Kakak mau undang adik-adik semua buat naikkan satu pujian, I've got a joy in my heart. I've got that joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got that joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got that joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got that joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke, adik-adik bisa kembali duduk semuanya karena setelah ini kita mau membaca Mazmur. Yuk semuanya sama-sama siapin Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7. Sudah ketemu adik-adik semuanya? Oke, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke pembelajaran firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelum itu, kita naikkan satu pujian ya. Mari kita naikkan firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, kita sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita baik dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Adik-adik, mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar ceritanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang penuh dengan sukacita ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membagikan firman bagi kami. Berkati kami, berkati telinga dan mata kami yang akan memperhatikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, anak-anak. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau terpunya cerita bagus ini, kalau adik-adik lihat ini di layar, di gambar, ada gambar apa itu? Ya, betul, gambar pemandangan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentang apa sih, Kak Luther? Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita dari Kak Luther tentang firman Tuhan yang mau kita dengar, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh salah satu adik pelayan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian sepenuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu.
yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, saat ini, seperti judul yang di samping ini, kita mau belajar tentang bersyukur atas tanah atau alam semesta. Kalau kita pernah dengar lagu di gereja nih, kalau kita ikut mama papa ke gereja atau kita lihat beberapa YouTube, kita pasti mendengar lagu ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk, apa judulnya? Bersyukur atas tanah alam semesta. Diambil dari firman Tuhan yang kitab Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, ini sudah ada gambar bagus ya. Alam yang diciptakan Tuhan. Ini sebuah dataran penuh dengan tanaman, hutan, pegunungan, persawah-sawahan. Indah, semuanya indah yang diciptakan oleh Tuhan kita. Bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang Sabat. Apa itu Sabat, Kak? Nah, yuk kita pelajari satu-satu, kita belajar bersama-sama. Nah, kalau kita tahu, seperti kalau kita mendengarkan Jumat Ceria atau kita pernah mendengarkan firman Tuhan tentang hari penciptaan, ada berapa hari? Penciptaan bumi dan isinya? Ada berapa hari adik-adik? Ayo. Ada berapa hari? 6 hari. Dan hari yang ke-7 adalah hari istirahat atau perhentian. Nah, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 adalah disebut sebagai hari Sabat. Yakni hari Sabat adalah hari perhentian atau hari istirahat. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini, pagi ini yang kita pelajari, berbicara tentang tanah dan Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu ada berapa hari tadi? Selama 1 minggu yang Tuhan ciptakan ada berapa jumlah harinya? 7 hari. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Sama dalam firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kalau kita lihat tulisan di bawahnya yang luar ini, coba minta tolong dimunculkan semua tulisannya. Nah, tahun Sabat itu adalah tahun perhentian. Sama seperti kalau kita berbicara tentang 7 hari, hari yang ke-7 adalah hari perhentian, hari ketika Tuhan Allah berhenti menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita kali ini, ada yang disebut dengan tahun Sabat. Kak, apakah tahun Sabat itu juga tahun ke-7? Betul sekali. Jadi, kalau tadi firman Tuhan yang dibacakan oleh adik lain kita, bahwa 6 tahun lamanya boleh bekerja untuk bercocok tanam, berkebun, dan lain-lain. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tahun yang ke-7 adalah tahun perhentian. Tahun perhentian itu seperti apa, Kak? Tahun perhentian itu tidak boleh, pada zaman bangsa Israel pada dulu, tidak boleh menanam. Terus kalau tadi ladangnya jangan ditaburi, kebun anggurnya tidak boleh dirantingi, karena tahun itu harus benar-benar menjadi tahun perhentian untuk apa, Kak? Untuk mengistirahatkan tanah. Nah, bukan cuma hewan atau manusia yang butuh istirahat, ternyata tumbuhan dan tanah juga butuh beristirahat. Kenapa? Karena sama-sama ciptaan Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan. Jadi untuk pengistirahatkan tanah itu gunanya apa sih, Kak? Nah, kalau adik-adik yang kelas besar nih, yang kelas 5, 4, 5, 6 SD, tanah kita membutuhkan peristirahatan. Supaya apa? Supaya membentuk, kalau adik-adik tahu di pelajaran di sekolah, ada yang tahu humus? Nah, humus itu adalah tanah subur, hasil peristirahatan untuk beberapa waktu yang cukup lama. Jadi, ternyata tanah juga butuh istirahat. Supaya apa? Supaya kembali subur, adik-adik. Nah, kalau firman Tuhan yang kita baca
masa ini, peraturan pada zaman dulu itu harus mengistirahatkan tanah. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, ada tulisan di bawah sendiri itu, maksudnya adalah sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang seperti apa? Karena kita sudah diberi selama 6 tahun lamanya, diberi tanah yang subur, bisa menghasilkan buah, bisa ditanami, bisa jadi tempat tinggal kita. Nah, tahun yang ke-7 ketika tahun Sabat tersebut disebut sebagai perhentian itu tadi, adalah tahun di mana saatnya kita mengungkapkan syukur kita melalui dengan mengistirahatkan tanah tadi, dengan tetap menjaga kelestarian alam tanpa terus-menerus menggunakan tanah untuk digunakan dan ditanam. Selanjutnya, nah, terus Kak, ada anak kecil bawa apa itu? Bawa tanaman yang ada di tanah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bersyukur atas tanah yang merupakan alam semesta kita? Gimana ya Kak ya, kalau kita bersyukur atas tanah? Nah, kita lihat ini selanjutnya. Ada, Kak Lutut punya gambar. Nah, ada gambar apa itu? Yang gambar sebelah sana? Ada anak buang botol plastik. Terus ada gambar pegunungan, gambar dataran rendah, terus ada juga gambar anak yang membawa tanaman tadi. Di bawahnya kalau tadi ini ada gambar apa? Gambar hati. Kalau hati-hati kelihatan. Nah, ada gambar hati. Nah, cara yang pertama, ada 2 cara. Bagaimana bersyukur atas tanah bawah semesta? Kita harus menyayangi lingkungan tanah sekitar kita. Caranya gimana, Kak? Nah, seperti gambar tadi. Kalau kita selalu harus menjaga kebersihan dari tanah. Tidak buang sampah sembarangan. Terus selalu membersihkan tanah lingkungan sekitar kita. Kalaupun kita sudah tidak buang sampah sembarangan, misalkan kita lihat nih di jalan, di dekat rumah, atau kalau kita lagi ada pergi sama orang tua atau kemana, kita lihat, wah ada sampah berserakan. Jangan cuma dilihat adik-adik, tapi sebisa mungkin kita ambil sampah itu dan kita buang di tempat yang sudah disediakan. Terus apalagi Kak, cara menyayangi lingkungan tanah sekitar kita? Nah, biasanya nih, kalau dulu sebelum pandemi, kan ada adik-adik yang suka berlibur nih ke daerah gunung, ke daerah hutan. Kalau kita ke tempat-tempat seperti itu, atau kalau kita pulang ke desa, kita tetap harus menyayangi lingkungan tanah sekitar kita. Jangan kita seenaknya sendiri untuk menggunakan atau menikmati alam semesta tersebut. Yang ketiga, cara menyayangi lingkungan tanah sekitar kita gimana? Dengan suka menanam. Jadi, suka menanam itu adalah hal yang positif dan hal yang baik. Kenapa? Karena itu mengembangkan perasaan kita untuk menjadi lebih suka kita dan mendekatkan diri kita dengan alam semesta supaya kita lebih mencintai alam semesta. Nah, ini untuk yang kedua nih. Bagaimana Kak bersyukur atas tanah? Kita lihat selanjutnya. Nah, tadi Kak Luther bilang, suka menanam dan apa adik-adik? Merawat tumbuhan. Jadi, suka menanam. Kalaupun pada masa-masa ini kita sering di rumah karena pandemi. Kita sering bersama orang tua di rumah. Nah, kita mengisi hari-hari kita dengan hal positif, seperti suka menanam itu tadi. Kita bantu orang tua menanam, misalkan menanam di halaman rumah kita, atau teman-teman yang nggak punya halaman, kita bisa belajar bersama orang tua kita untuk belajar menanam dengan teknik hidroponik. Hidroponik itu teknik apa, Kak? Nah, adik-adik, biasanya kalau rumah kita tidak ada halaman nih, kita menanam dengan menggunakan, jadi pernah lihat nggak tanaman yang diletakkan di pipa-pipa? Pipa-pipa ada tanahnya, terus nanti di lubang-lubang pipanya kita ada tanaman-tanaman kecil. Kita juga bisa menanam dengan cara tersebut. Nah, dan merawat tumbuhan. Jangan cuma menanam, kita harus juga menyirami, seperti adik yang kecil di bawah ini, juga memberi pupuk dan merawat setiap harinya tanaman kita, diperhatikan. Kalau tanamannya kering, kurang air, kita sirami. Kalau tanamannya tumbuh, belum bisa berbuah atau belum bisa berbunga dengan baik, ya kita beri pupuk. Seperti itu. Kalau ada daun-daun yang kering, kita petik
supaya tetap daun-daun segar yang bertumbuh. Ya, adik-adik, Kak Luther punya pesan terakhir nih buat adik-adik dari firman Tuhan yang sudah boleh kita pelajari pada hari ini. Kita lihat pesannya adalah, indahkan alam kita. Alam yang indah itu akan terus kita nikmati, pemandangan yang bagus, kalau kita mau tinggal di dalamnya dan mau merawat dengan baik. Nah, pesan yang mau disampaikan Kak Luther bagikan, kita, tanah yang kita tinggali haruslah dijaga dan dirawat dengan baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, salah satunya dengan cara mencintai lingkungan tanah alam semesta kita. Jadi adik-adik tetap mengucap syukur, tetap tinggal dalam Tuhan Yesus, dan ketika kita tinggal di dunia, kita juga harus merawat dengan baik semua ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan tanah alam semesta sekitar kita. Nah, tetap jaga protokol kesehatan, suka cuci tangan, kalaupun memang suka merawat tanaman atau habis buang sampah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus kalau keluar rumah, misalkan mau menanam di halaman rumah, tetap gunakan masker. Jadi supaya dia tetap sehat dan diberkati di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berjanji dalam hati kita untuk mau bersyukur atas tanah yang sudah Tuhan ciptakan buat kita semua, atas Tuhan Allah yang sudah ciptakan buat kita semua, yang seindah ini. Jadi kita cerita firman Tuhan, kami harus bersyukur atas tanah lingkungan sekitar yang Kau berikan dan Kau ciptakan bagi kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, menjadi anak yang baik, yang mau berkegiatan, menjaga lingkungan kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di tanah, dan membuang sampah pada tempatnya. Ajar kami menjadi anak-anak yang memiliki kegemaran untuk melindungi lingkungan tanah sekitar kami, Tuhan, sehingga kami memiliki rasa wujud untuk mengasihi alam semesta yang Kau ciptakan, Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kakak lain kami, berkati teman-teman kami, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melimpahkan kesehatan dan berkat bagi kami, Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berjanji, kami mau terus bersukacita dan mengasihi alam semesta sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Abai. Nah, tadi udah belajar firman Tuhan ya? Kalau boleh tahu, firman Tuhan hari ini tentang apa sih? Iya, firman hari ini mau mengingatkan tentang pentingnya tanah dan lingkungan buat kehidupan manusia. Jadi, kita harus selalu bersyukur dan menjaga lingkungan dengan baik. Karena itu semua adalah berkat yang Tuhan kasih buat kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan nih. Adik-adik bisa siapin persembahannya dan bisa dititipkan mama papa buat nanti diberikan ke gereja. Yuk kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, oke adik-adik, yuk sekarang sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, karena kita mau berdoa buat persembahan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau di hari Minggu ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan juga sudah bisa memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di bulan Juli ini ada 3 orang teman kita nih adik-adik yang berulang tahun. Siapa aja ya? Yuk kita lihat videonya. Ya, itu dia ketiga teman kita yang berulang tahun. Ada Jefferson, ada Gaby, dan juga Joy. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, buat menutup ibadah di hari Minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik semua buat menaikkan satu pujian. Yuk kita sama-sama menyanyikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Nah, adik-adik, buat menutup ibadah hari ini, yuk kita sama-sama tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Jefferson, untuk Gaby, dan untuk Joy. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, kepintaran, berkat yang berlimpah-limpah, dan kiranya Tuhan selalu menjaga mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami, dan kiranya penyertaan Tuhan tidak pernah terlepas daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.